Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu narrative text, simple past, dan verb. So, narrative text is an imaginative story to entertain people. Social function dari teks naratif itu to amuse or entertain the reader or listener. Jadi, untuk menghibur penonton atau pendengar juga pembaca dari teks yang diberikan atau story yang diberikan. Language struktur atau struktur kebahasaan. Yang pertama menggunakan past simple tense. Selain itu juga ada adverb of time seperti long time ago, long ago, one day, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat struktur dari naratif. Struktur teks naratif yaitu yang pertama, orientation, yaitu pembuka atau pengenalan tokoh yang terdiri dari who, where, when, and what happened. Who yaitu siapa atau tokoh yang ada dalam cerita itu. Where, di mana tempatnya. When, kapan terjadinya. What happened, apa yang terjadi. Setelah itu, terjadinya complication atau masalah yang berkembang. Setelah itu, ada resolution, penyelesaian masalah. Terakhir, ada coda atau reorientation, yaitu penutup. Biasanya ada moral value yang bisa kita ambil hikmahnya sehingga dapat menginspirasi kita semua. Ini adalah contoh naratif teks. Judulnya adalah True Friends, yaitu teman sejati. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. Pada suatu ketika, ada dua orang sahabat yang sedang berjalan bersama di hutan. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang berbahaya dapat terjadi kapan saja di hutan. So, they promised each other that they will always be together in any case of danger. Jadi, mereka berjanji satu sama lain bahwa mereka akan selalu bersama dalam keadaan bahaya apapun. Suddenly, tiba-tiba, they saw a large bear getting closer toward them. Mereka melihat seekor beruang besar mendekati ke arah mereka. One of them climbed a nearby tree at once. Salah satu dari mereka memanjat pohon di dekatnya sekaligus. But unfortunately, the other one did not know how to climb up the tree. Namun sayangnya, yang satunya tidak tahu bagaimana cara memanjat pohon tersebut. So, being led by his common sense, he lay down on the ground, breathless and pretended to be a dead man. Jadi, karena dibimbing oleh akal sehatnya, dia berbaring di tanah dengan terengah-engah dan berpura-pura menjadi orang mati. The bear came near the one who was lying on the ground. Beruang itu mendekati orang yang terbaring di tanah. It smelled in his ears and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. Itu tercium di telinganya dan perlahan meninggalkan tempat itu karena beruang tidak mau menyentuh makhluk mati. After that, the friend on the tree came down and asked his friend who was on the ground. Setelah itu, teman di pohon itu turun dan bertanya kepada temannya yang ada di tanah. Friend, what did the bear whisper into your ears? Teman, apa yang dibisikkan beruang ke telingamu? The other friend replied, just know the bear advised me not to believe a false friend. Teman yang lain menjawab, baru saja beruang itu menasihati saya untuk tidak mempercayai teman palsu. Juga terdapat past tense seperti were, who were, they knew, promise, claim, dan masih banyak lagi. Ada juga adverb of time seperti once upon a time, terus ada conjunction seperti suddenly. Lalu
Orientation dari cerita tersebut adalah there were two close friends who were walking through the forest together. Ada dua orang sahabat yang sedang berjalan bersama di hutan. Complicationnya adalah suddenly they saw a large bird getting close toward them. Tiba-tiba mereka melihat seekor beruang besar mendekat ke arah mereka. Resolutionnya, one of them climbed a nearby tree at once. Being led by his common sense, he lay down on the ground, breathed, and pretended to be a dead man. Salah satu dari mereka memanjat pohon di dekatnya sekaligus. Karena dibimbing akal sehatnya, dia berbaring di tanah dengan terengah-engah dan berpura-pura menjadi orang mati. Selanjutnya kita beralih ke simple past. Simple past to express the activity in the past, yaitu mengungkapkan kegiatan yang terjadi pada waktu lalu. Pola pada simple past, verbalnya terdapat kalimat positif, yaitu subject plus verb to. Contoh, I wrote a novel. Artinya, saya menulis novel. Kalimat negatif, yaitu subject plus did plus not plus verb 1. Contoh, I didn't go yesterday. Saya tidak pergi kemarin. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yaitu did plus subject plus verb 1. Contoh, did you go yesterday? Artinya, apakah kamu pergi kemarin? Ada juga pola nominal pakai was and were. I memakai was, you, we, they memakai were, she, he, it memakai was. Contoh kalimat positif, I was a teacher. Dulunya, aku seorang guru dan sekarang tidak. Kalimat negatif, yaitu subject plus was or were plus not plus adjective or noun or adverb. Contoh kalimat negatif, I was not a teacher. Kalimat interrogatif, kita tinggal taruh was or were di depan, yaitu was or were plus subject plus adjective or noun or adverb. Time signal. Contoh, yesterday diakhiri dengan ago, diawali dengan last, just now, dan masih banyak lagi. Contoh yang diakhiri ago, 5 minutes ago, a year ago, pokoknya diakhiri dengan ago. Sekarang yang diawali dengan last, seperti last month, last Sunday, last night, dan lain-lain. Terakhir yaitu verb atau kata kerja. Ketahui dulu istilahnya dalam bahasa Inggris. Verb 1 itu disebut base verb, verb 2 itu disebut past simple, verb 3 itu disebut sebagai past participle. Ada juga verb ing, yaitu present participle. Kita akan fokus pada verb 1, verb 2, dan verb 3 saja. Pertama, kata kerja bentuk 1 itu kata kerja bentuk dasar dalam bahasa Inggris. Contoh dari verb 1, like, open, close. Penulisannya tidak mendapat imbuhan apapun. Sekarang kita ke kata kerja bentuk kedua, yaitu verb 2. Perhatikan kata berikut, like, open, close. Bisa kita lihat perbedaannya, yaitu hanya dengan menambahkan ed or d. Inilah kata kerja bentuk kedua. Biasanya, untuk kata kerja kedua ini, kita gunakan saat kita mengucapkan kalimat masa lampau atau lalu. Sekarang kita lompat ke kata kerja bentuk ketiga, or verb 3. Like, open, close. Untuk kata kerja ketiga, sama persis dengan kata kerja kedua. Tetapi, meskipun bentuknya sama, fungsinya berbeda. Ada juga perubahan kata kerja 1, 2, dan 3 yang tidak beraturan, atau irregular verb. Contoh dari irregular verb yaitu verb 1, sing, verb 2, sang, verb 3, sang. Perubahannya hanya pada huruf vokal. Dengan mengetahui pola ini, kita jadi makin mudah memahami kata kerja tidak beraturan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.